Beralih ke informasi lainnya pemirsa, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer jalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Noel Ebenezer didakwa lakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dengan total lebih dari 6 miliar rupiah. Sidang tuntutan dugaan korupsi mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer hari ini digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Noel didakwa melakukan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 ke sejumlah perusahaan dengan total uang 6,5 miliar rupiah. Jaksa juga mendakwa Noel telah menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar rupiah dan 1 unit motor mewah. Selain Noel, sidang tuntutan juga akan dibacakan untuk 10 terdakwa lainnya. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait sidang lanjutan kasus pemerasan K3 di Kemenaker yang melibatkan ex-Wamenaker Noel Ebenezer, sudah ada Nata Arman di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Nata, apakah sidang sudah dimulai? Silakan laporan Anda, Nata. Ya, selamat siang Indra dan juga pemirsa terkait dengan persidangan tuntutan yang akan digelar pada hari ini. Memang jika kita lihat di agenda ini akan dimulai pada pukul 10 pagi, namun nyatanya hingga dengan saat ini, tepatnya pada pukul 11:22 waktu Indonesia Barat, masih belum juga dimulai. Bisa Anda saksikan juga Indra dan juga pemirsa di belakang saya, ini bahwa ruangan sidang Profesor Dr. Kusuma Atmaja ini masih posisinya tertutup dan kami pun para awak media masih terus menunggu di depan ruangan. Belum diketahui juga secara pasti kapan pintu akan dibuka kemudian sidang akan diberlakukan. Adapun untuk sidang sendiri ini akan dengan sidang terkait dengan tuntutan Noel Ebenezer yang tentunya akan dihadiri oleh ke-11 terdakwa Immanuel Ebenezer, kemudian berserta dengan 10 terdakwa lainnya yang mana merupakan beberapa dari ASN dari kementerian tersebut, yang mana adalah Temurila, kemudian Miki Mahfud, Fahru Rozi, kemudian Heri Susanto, kemudian ada Subhan, Geri Aditya Herwanto Putra, kemudian Irvian Bobi Mahendro Putro, Sekarsari Kartika Putri, Antasari Kusmawati, dan juga Supriyadi. Kemudian ada pun dalam terkait dengan kasus yang memang menjerat dari Immanuel Ebenezer selaku mantan wakil Kementerian Ketenagakerjaan, ini tentunya dalam periode 2024-2025 disangkakan menurut dari kejaksaan telah menerima keuntungan sebesar 6,5 miliar rupiah atas pemerasan yang dilakukan ketika ada orang yang ingin melakukan sertifikasi dengan ditarif bandrol sekitar 300 sampai dengan 500 ribu rupiah. Kemudian selain itu dari Immanuel Ebenezer sendiri ini menerima gratifikasi sebesar 3,5 miliar dan juga berupa motor Ducati Scrambler. Kemudian sebelumnya juga dalam persidangan bahwa Immanuel Ebenezer memang mengakui jika telah menerima gratifikasi, namun dirinya membantah jika melakukan pemerasan terhadap perusahaan jasa dan juga keselamatan kerja. Kemudian untuk atas perbuatannya, mantan Wamenaker Immanuel Ebenezer diancam pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf E, kemudian atau pasal 12 huruf B dan pasal 12B junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan juga ditambah dengan Undang-Undang 20 tahun 2001 junto pasal 20 huruf C junto pasal 127 ayat 1 KUHP nasional. Dan tentunya nanti kita akan menyaksikan secara bersama terkait dengan persidangan tuntutan yang akan dilakukan pada hari ini. Dan jika memang biasanya sudah melewati dari jam ketentuan misalnya jam 10, ini akan digelar ketika ba'da zuhur atau sekitar pukul 1. Namun kami juga masih belum bisa memastikan karena belum ada konfirmasi lebih lanjut juga dari pihak Immanuel Ebenezer, dan kita akan tunggu bersama dan kami pun akan segera mengabarkan kembali. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Indra. Baik, terima kasih Nata, kami tunggu update-nya terkait putusan Ebenezer. Terima kasih Nata, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyambut dan menyerahkan secara langsung 6 pesawat tempur Rafale kepada 3 kepala staf TNI. Penyerahan dilaksanakan di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
Presiden Prabowo didampingi sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu menyambut kedatangan pesawat tempur buatan Prancis Rafale di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Pesawat ini langsung diserahkan Presiden kepada 3 kepala staf TNI untuk memperkuat alutsista Republik Indonesia. Selain Rafale, ada beberapa pesawat lain yang diserahkan, diantaranya 1 pesawat Airbus A400M MRTT, 6 pesawat Falcon 8X, serta radar GCI. Presiden Prabowo Subianto dalam pidato singkatnya mengatakan pesawat ini untuk menambahkan kekuatan pertahanan, terutama menjaga wilayah RI. Tonggak penambahan kekuatan, kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait persiapan jemaah haji jelang puncak Haji Armusna, kita sudah terhubung dengan jurnalis senior Sindonews Ike Kesuma di Mekah, Arab Saudi. Selamat siang Ike, apakah seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Mekah dan bagaimana persiapan jelang puncak haji? Silakan. Ya, Indra dan pemirsa dapat diinformasikan, hingga saat ini total jamaah yang telah memasuki kota Makkah telah mencapai 180.000 jamaah telah tiba di kota Makkah. Nah, masih ada jamaah Indonesia yang akan tiba di kota Makkah, dan nantinya total jamaah haji reguler yang akan tiba sekitar 203.000 jamaah, ditambah dengan 17.000 jamaah dari haji khusus. Dengan total 231 jamaah ini diperkirakan akan memasuki kota Makkah, nantinya terakhir pada tanggal 22 Mei. Selain itu, dapat juga diinformasikan bahwa tadi malam Mahkamah Agung Saudi telah mengumumkan tanggal 1 Zulhijjah jatuh pada hari ini di kota Makkah. Sehingga sebagai tanda dari jatuhnya tanggal 1 Zulhijjah, menara di Jam Tower, Zam-Zam Tower itu menunjukkan lampu berwarna hijau, Indra dan pemirsa. Dan lampu berwarna hijau penanda awal bulan Hijriah di Saudi ini itu hanya berlangsung 4 kali dalam setahun, yaitu pada saat sebelum 1 Ramadan, malam 1 Ramadan, kemudian malam 1 Syawal, malam 1 Zulhijjah, dan malam 1 Muharram. Ini kesempatan yang langka sekali bagi jamaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Makkah untuk menyaksikan lampu sinar hijau yang berada di Tower Jam di kota dekat Masjidil Haram ini. Dan kami juga mengimbau kepada jamaah haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah sunnah di Masjidil Haram untuk menghindari ibadah sunnah pada siang hari, karena suhu yang saat ini sudah mencapai 44 derajat Celcius pada saat siang hari. Diperkirakan suhu akan mencapai 45 sampai 47 derajat Celcius pada saat puncak haji nanti, pada saat jemaah haji akan mengambil wukuf di Padang Arafah. Dan juga kami informasikan terkait dengan persiapan jelang Armusna, berbagai persiapan di Arafah, Musdalifah, dan Mina telah dilakukan pengecekan oleh penyelenggara ibadah haji, oleh PPIH, dan bahkan simulasi pun telah dilakukan oleh PPIH Arab Saudi, oleh Kementerian Haji Arab Saudi bersama Kementerian Haji Indonesia dan juga syarikat. Berbagai simulasi telah dilakukan, seperti umpamanya bis jamaah yang tidak sesuai, yang tidak berhenti karena akses atau penutupan jalan yang menuju ke tenda-tenda di Arafah dan juga di Musdalifah serta Mina. Nah, simulasi ini digunakan bertujuan untuk agar jamaah dapat panitia petugas haji dapat membimbing jamaahnya menuju ke tempat lokasi di mana jamaah itu akan tinggal untuk sementara pemondokan jamaah, tenda-tenda jamaah di Arafah dan Mina. Dan selain itu kami juga informasikan, Indra dan pemirsa, bahwa simulasi yang dilakukan oleh Kementerian Haji Saudi dan kemudian
di Republik Indonesia ini merupakan pertama kalinya dilakukan di Arab Saudi. Ini merupakan sebuah kerjasama yang baik dan ini sebuah terobosan agar supaya jamaah kita tidak tersesat dan kebingungan pada saat menjalankan puncak ibadah haji. Indra. Baik, terima kasih Ika melampaikan langsung dari Jeddah Arab Saudi. Selamat bertugas kembali dan tetap sehat selalu Ika.